nasihat Umar kepada istri Nabi agar mereka tidak saling cemburu satu sama lain. Nah, itu juga nanti ada ayat yang turun tentang itu. Dan masih ada beberapa ayat yang lain. Ini namanya muwafaqatu Umar. Jadi Umar yang cerdas, pendapatnya ternyata disetujui Allah dengan turunnya ayat yang mendukung pandangan Umar ini. Atau teman-teman mungkin masih ingat misalnya ijtihad Umar yang mungkin bisa kita lihat sampai hari ini bentuknya. Misalnya sholat taraweh 20 rakaat berjamaah di masjid. Ini menurut banyak riwayat ini diawali dari ijtihadnya Umar bin Khattab. Kemudian juga menghimpun Al-Quran dalam satu mushaf. Pada zaman Abu Bakar ini Umar yang usul pada Khalifah Abu Bakar saat itu, karena banyak sahabat yang hafal Al-Quran ini syahid dalam pertempuran. Umar usul Al-Quran ini ditulis saja dalam satu mushaf. Ini diawali dari usulnya Umar. Atau mungkin teman-teman masih ingat ya, kemarin baru 1 Muharram tahun Hijriyah. Tahun Hijriyah ini ditetapkan pertama kali zaman Khalifah Umar, diawali dari tahun hijrahnya Nabi. Kemudian belum lagi ijtihad bidang fikih yang lain. Wow. Ini kalau teman-teman concern dengan itu, ada beberapa kitab yang khusus membahas ijtihadnya Umar. Misalnya Umar yang menetapkan bahwa kalau ada orang menalak istrinya langsung 3, itu dianggap 3. Kalau sebelumnya talak itu kan gini, aku ceraikan engkau, itu kan sekali. Kadang-kadang orang mungkin saking jengkelnya sama istrinya bilangnya langsung 3 kali, aku ceraikan engkau, sampai 3 kali. Itu kalau sebelumnya dianggap tetap 1 kali. Kalau ijtihadnya Umar dianggap 3 kali. Kalau 3 kali kan tidak bisa kembali lagi sebelum ada mukhalilnya. Mukhalil itu istrinya dinikahi oleh orang lain dulu. Nah, zaman Umar 3 ini dianggap 3. Alasannya apa? Biar orang tidak main-main dengan talak pada istri, biar tidak dianggap sembrono. Nah, ini ijtihadnya Umar. Bahkan Umar juga masyhur pernah membatalkan hukuman potong tangan. Padahal potong tangan ini kan jelas kalau dalam Al-Quran. Tapi oleh Umar ada pencuri yang batal tidak dihukum potong tangan karena ijtihadnya Umar, karena dia melihat orang ini mencuri karena terdesak oleh ekonomi, bukan karena niatannya sendiri untuk mengambil haknya orang lain, tapi dia kepepet, kelaparan dan mencari makan, sehingga hukuman potong tangannya ditangguhkan. Kemudian apa lagi? Sebenarnya banyak ya, saya kalau pas lagi ngomong gini agak lupa-lupa. Yang saya ingat lagi misalnya ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Sebelum Umar itu ya memang ada petunjuknya Al-Quran bahwa rampasan perang itu kalau untuk Nabi berapa, untuk yang panglima berapa, untuk pasukan berapa dan lain sebagainya. Nah, ketika Umar datang sebagai khalifah, ini beliau melakukan ijtihad. Jadi harta ghanimah ini tidak kemudian begitu saja dibagi habis pada pasukan. Mungkin karena mempertimbangkan juga, ya mungkin para pasukan ini secara ekonomi sudah mapan semua. Akhirnya Umar berijtihad, ya harta rampasan itu dikembalikan lagi pada yang punya, tetapi dipotong pajak tertentu. Ini nanti yang dikenal sebagai kharaj. Dan kemudian dimasukkan pada kas negara untuk kepentingan umum, atau kita hari ini mengenalnya sebagai Baitul Mal, dan lain-lain. Banyak ijtihad-ijtihadnya Umar, termasuk ijtihad kelembagaan. Nanti Umar ini yang membentuk Diwanul Jundi, ini departemen militer, Diwanus Sunduk,
Departemen Ekonomi, Diwanul Kharaj, Departemen Pajak, Majelis Syuro, mendirikan pos-pos militer di mana-mana, kemudian menyusun sistem peradilan dengan konstitusi peradilan tertentu. Nanti beliau ini yang menyusun prinsip-prinsip peradilan dalam Islam yang dalam satu risalah tertentu nanti dikirimkan pada Abu Musa al-Asy'ari yang nanti dikenal sebagai Dustur Umar atau konstitusinya Umar. Yaitu tadi mengilustrasikan betapa meskipun beliau ini menaklukkan kemana-mana, khalifah yang ngurusi semua ikhwal urusannya umat Islam, tapi beliau juga tetap tidak berhenti memanfaatkan kecerdasan beliau, keseriusan beliau, mendayagunakan akal budinya. Jadi ini menurut saya salah satu karakter yang kuat dari seorang Umar.